Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Thomas Adi Setiawan yang tergabung dalam CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aksi nyata yang terdapat dalam modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Anis sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Iya Bu Anis. Ngapunten Bapak, apakah Bapak hari ini ada waktu? Oh iya, kebetulan untuk siang ini kan anak-anak sudah pulang, jadi pekerjaan sudah selesai, bisa lah untuk membantu Bu Anis. Ada apa? Ada perlu apa nih Bu Anis? Ini Pak, berkaitan dengan kegiatan saya dalam rangka observasi untuk persiapan supervisi di kelas saya Bapak. Oh iya, Bu Anis yang bilang yang kemarin tuh ya mau supervisi kelas tuh Bu ya? Oh iya, terus itu apa yang bisa saya bantu Bu Anis? Gini Bapak, saya kan mau memberikan materi ya Pak ya, terutama pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah di sini tujuan pembelajaran saya itu ingin menggugah kepada anak-anak itu biar masuk ke dalam sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan Pak. Oh gitu ya Bu Anis ya. Ya. Bu Anis ini kan ngajar kelas 2 ya Bu Anis? Iya Pak, kelas 2. Ini yang mau diajarkan tentang bahasa Indonesia Bu Anis. Bahasa Indonesia Bapak. Ini Bu Anis mau materinya supaya cepat masuk ke anak-anak gitu Bu Anis ya. Iya, jadi itu kendalanya gimana sih Bu Anis? Kendalanya gini Bapak, yang pertama karena tujuan pembelajaran pada yang akan saya berikan itu Pak ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu saya ingin mengajak anak-anak langsung memasuki materinya Pak, memahami dengan materi yang akan saya berikan. Jadi mereka itu bisa berkolaborasi antara yang pernah dialami dan dengan materi yang akan saya berikan. Iya. Kalau selama ini bagaimana Bu Anis? Anak-anak waktu diajar Bu Anis? Nah, selama ini kadang mereka tuh tidak nyambung Pak dengan materi yang saya berikan dan jawaban yang pernah saya berikan ya Pak ya. Menurut pengalaman kemarin itu mereka tuh tidak connect Pak dan tidak memahami dengan apa yang saya berikan. Kadang pertanyaannya A, kadang mereka tuh jawabnya C, terus kadang terlalu banyak cueknya gitu. Apa karena tidak menarik gitu ya Pak ya? Itu yang membuat saya sulit itu Pak. Berarti ini lagi yang disampaikan Bu Anis tadi mungkin pembelajarannya menurut Bu Anis masih kurang menarik gitu. Masih kurang menarik. Nah, kalau pembelajarannya itu supaya menarik itu Bu Anis ya, kita kan butuh persiapan. Kira-kira apa yang disiapkan Bu Anis? Terutama itu Pak, sebelum saya memberikan itu saya membuat modul ajar terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, modul ajar Bu Anis ya? Iya, membuat modul ajar dan dalam kegiatan langkah-langkahnya itu saya juga ingin melihat kondisi anak-anak itu bagaimana di kelas, terus keinginan mereka itu bagaimana, mereka itu cara ingin langsung fokus kepada materi yang saya berikan itu gimana, itu Pak. Iya. Berarti Bu Anis ini yang pertama ini mau membuat modul ajar supaya materinya lebih menarik itu ya. Nah dalam membuat modul ajar itu kira-kira nanti yang dibutuhkan apa saja Bu Anis? Yang pertama saya harus melihat CP-ATP-nya terlebih dahulu ya Bapak ya. Terus yang kedua saya juga harus melihat media yang ada dalam kelas saya dan langkah-langkahnya serta bakat minat anak-anak Bapak. Iya. Gitu. Yang mau dipersiapkan Bu Anis ini dalam pembuatan modul ajar itu kan menyesuaikan dengan TP-nya Bu ya. TP-nya terlebih dahulu. Terus menyiapkan medianya sesuai dengan pembelajarannya. Iya. Seperti itu Bu Anis ya. Iya Pak. Maaf Bu Anis ya. Kalau boleh tahu ini menurut Bu Anis ini dalam rentang angka 0 sampai 10 ini kira-kira Bu Anis itu menilai siswanya itu ada di level keberapa Bu Anis dalam penerimaan materi yang diajarkan oleh Bu Anis itu?
Nah, dalam penilaian menurut saya ya Pak ya, saya tuh inginnya itu rentang anak itu 8. Pinginnya 8. Pinginnya Nah, 8. sekarang gitu. Bu anak sampai nilai berapa Bu nih? Sekarang ini masih 6 Bapak. Oh, masih Karena mereka 6. anak-anak itu masih belum apa ya, memahami Iya, materi iya. yang saya berikan, keluasannya dalam pemahaman segala inti-intinya gitu Pak. Iya, berarti Bu Anis ini sudah dari level 6 ini mau dinaikkan ke level 8, syukur-syukur Iya. ke 9 gitu Bu Anis ya. Amin, iya Pak, Iya. semoga ya. Nah, tadi yang sudah dipersiapkan Bu Anis, misalnya membuat modul ajar, kemudian menggunakan media yang konkret ya bendanya Bu Anis ya. Nah, itu sudah Bu Anis persiapkan. Ini kira-kira ini kapan bisa dilaksanakannya Bu Anis? Untuk pelaksanaannya Bapak ya, karena kemarin itu banyak kegiatan ya Pak ya, kebetulan Iya, kegiatan Agustus Agustus ya, ya, iya. insya Allah karena sesuai dengan jadwal pelajarannya dan sesuai dengan program semester itu insya Allah akan saya laksanakan hari Senin Pak, tanggal 2 September. Hari Senin yang akan datang ini Bu Anis? Iya, Oh iya. Kami mohon kepada Bapak nggih untuk seperti Oh iya, saya, siap nggih. Bu Anis. Saya doakan juga semoga nanti berjalan lancar. Kalaupun nanti persiapannya Bu Anis sudah maksimal, saya yakin nanti pembelajarannya akan berjalan dengan lancar gitu Bu Anis ya. Iya. Nanti saya diberitahu lagi, aku takut lupa nanti nggih untuk hari Bapak, Senin ya. nggih. Gini Pak, terima kasih nggih Pak ya atas gitu ya, Bu Anis ya. segala atas arahannya yang Bapak berikan kepada saya dan sudah membantu saya dalam penanganan pembelajaran Bu Anis. saya di kelas 2 terutama ini di fase A ya Pak ya, fase di mana anak-anak itu sering bermain gitu. Iya Bu Anis ya. Terima kasih Bapak nggih. Sama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang hari ini ayo kita mulai pembelajaran. Sekarang untuk siapkan dan buka. Ayo, Iya begini. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali berdoa mulai. sekarang hari ini kabar kalian bagaimana? Sudah sarapan? Masuk semuanya ya? Masuk semuanya? Gue yang masuk siapa? Aski kemana Aski? Askinya kemana? Oh ya ikut ayahnya ya. Nah, sekarang gue harus bertanya pada kalian. Sudah siap untuk belajar? Sekarang keluarkan. Sekarang kita belajarnya apa? Ayo bahasa Indonesia bukunya dikeluarkan. Sebelum dulu mulai pembelajarannya, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, apakah kesepakatan kelas itu? Di mana kesepakatan kelas itu harus dipatuhi semua yang ada dalam kelas 2 ini. Ayo membuat kesepakatan kelas agar kita belajarnya lebih lancar, lebih nyaman. Ya, apa yang pertama? Apa? Harus apa? Jaga fokusnya, berarti kalau ada fokusnya satu harus diambil, kalau menggosok menghapusnya ambil kertas harus ditaruh satu dulu ya. Nah, dari 5 kesepakatan kelas itu kalian harus mematuhinya ya. Bagaimana, siap untuk mematuhi? Ya. Siap. Nah, sekarang sebelum Banis itu materi, Banis ini bertanya sama kelompoknya ini. Nah, sama ini, bagaimana perasaan kamu hari ini? Bahagia. Nah, kelompok ini, bagaimana perasaan hari ini? Bahagia. Kelompok ini? Kelompok Anda? Bahagia. Bahagia. Ada yang merasa sedih enggak? Ada yang tadi pagi ada yang cemberut enggak? Enggak ada. Ada enggak yang tadi pagi marah sama orang tuanya? Tidak ada. Berarti semuanya bahagia ya? Sebelum kita nih ya, kita sedikit dulu. Nah, kita sedikit ya, coba berdiri. Nah, tangannya ke atas. Menggapai bintang, tangan ke samping, bunyinya terbang. Tangan ke depan, berikan berenang. Duduk kembali, siap berdoa. Siap semuanya? Ya, Kemana? sukses. Coba sekarang dibuka bukunya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, bacaan
Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan perasaan pada sebuah cerita yang nantinya akan diterapkan sama teman kalian. Yang ketiga, mengaitkan pesan cerita tentang cerita dengan pengalaman pribadi kamu. Sudah semangat ya? Sudah siap? Nah, sekarang Anis akan memperlihatkan. Nah, di sini ada wajah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wajahnya laki-laki ini bagaimana? Terkejut, coba kamu. Wajah kamu waktu terkejut. Oh, oke. Terus yang kedua ini ada si Ani. Si Ani bagaimana ini? Bahagia. Coba mana wajah kamu yang bahagia? Ada yang kelihatan giginya. Ya. Terus yang ketiga ini si Amel. Si Amel lagi apa ini? Bagaimana kalau marah? Kurang marah. Matanya kok atas ke bawah ya? Nah ini si Tuti ini lagi apa ini? Bersedih. Bagaimana wajahmu bersedih? Mengapa wajahmu bersedih? Pernah kamu mengalami sedih? Pernah. Kenapa bisa? Bisa kenapa bersedih? Kenapa? Siapa yang pernah sedih? Saya. Kenapa Mbak Mina? Nggak diajak main sama siapa? Sama ini. Sama mana lagi? Ini sama ini. Ya, terus ada enggak yang terkejut? Kenapa? Dikagetin lagi, coba dipraktekkan. Ayo, bagaimana Mbak Sipa ini terkejut? Ayo Mas Adi. Ayo coba, ayo. Harus berani. Ayo Mas Afif. Nah, ayo. Mama kamu sedang menulis. Nah, terus siapa? Mas Afif yang ngageti. Coba. Nah, bagaimana wajahnya Mbak Sipa tadi? Apa? Kaget. Jangan bilang lagi yang kaget, jangan jadinya cocok-cocok. Ya. Nah, ada yang marah? Pernah marah? Siapa? Siapa yang pernah marah Mbak Reza? Ini sama siapa? Sama siapa marahnya? Sama ini coba ayo, coba yuk. Coba. Nah, kalau Mbak Sipa ini satu yang marah ya. Umpamanya kamu marah. Yang kemarin kamu kena senggol siapa? Ini ya. Bagaimana? Kemarin waktu kamu menyenggol Dimas, waktu Dimas mau marah. Coba. Ayo. Coba senggol. Senggol. Terus bagaimana wajahmu kalau marah? Gitu. Terus apa yang terjadi? Waktu kamu marah? Tidak boleh marah. Coba, coba marah. Gitu. Boleh apa enggak nak kalau marah gini? Nggak boleh. Kalau ada pertengkaran harus apa? Ya, ada enggak? Paham. Minta, saya minta. Coba beri tepuk tangan dulu. Sekarang coba kamu perhatikan di antara dua teman kamu ya yang ada dalam kelas berperan dalam sebuah mainan. Ayo, coba jangan sama Mbak Aida. Nah, yang ini. Ayo Mbak Asti. Nah, Mbak Asti. Nah, di sini Mbak Asti yang punya kotak pensil. Nah, kamu bermain ayo. Mbak kamu pinjam dulu. Mahal. Dulu pinjam ya bagaimana? Ya. Terus. Akhirnya mainannya. Betul. Siapa yang menang saja kan nanti. Kamu berapa? Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan dulu. Nah, di sini yang memiliki kotak pensil siapa? Asri. Yang meminjam siapa? Diana. Nah, terus Diana sama Aira ini sedang apa? Rebutan.
bugar ya. Ini kamu membuat wajah sesuai petunjuk dari ibu. Ya, kalau marah bagaimana, tertegun bagaimana ya. Ini kerjaan. Coba kalian iya, oh iya. Ada itu. Semuanya. Coba Buani pengen tahu siapa yang memegang wajah marah. Ayo maju, maju, yang marah, ya yang marah. Coba kamu menceritakan kalau kamu marah. Jangan marah sama Mel. Ayo sekarang marah dulu, maju. Marah gak ini? Marah? Bagaimana? Marah apa tidak? Marah. Sekarang kamu bagaimana? Marah, Mbak Raisa. Bagaimana? Marah, Mbak Gisel. Bagaimana? Marah. Coba marah semuanya. 1, 2, 3. Siapa yang wajahnya lebih marah? Diana. Tepuk tangan buat temannya. Siapa yang memegang kartu takut? Ayo maju. Takut. Takut. Sekarang kalian kan sudah membukakan ini ya perasaan kamu. Terus nanti kamu tulis ya PR kalian, menulis perasaan kamu, mengapa kamu menangis, mengapa kamu bersedih, dan mengapa kamu nanti ditulis di buku bahasa Indonesia. Sekarang cukup Mbak Anis akhiri pembelajaran hari ini. Semoga nanti di pembelajaran bahasa Indonesia kalian lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Anis, ini PP saya, Pak Ohan Supriyatna. Pak Ohan ini Bu Anis selaku koci saya. Gimana perasaannya Bu Anis kemarin sudah melaksanakan observasi itu Bu Anis? Perasaan kemarin waktu di observasi Bapak Thomas nggih. Iya. Alhamdulillah sangat senang. Dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu saya mendapatkan pengetahuan ya serta tanggapan dari Bapak Thomas sehingga saya nantinya akan menjadi lebih baik dalam pembelajaran yang selanjutnya. Gitu ya Bu Anis. Jadi Bu Anis ada waktu observasi itu sudah senang karena sudah apa ya, mendapat tanggapan dari saya selaku koci ya gitu ya Bu Anis ya. Nah kemarin Bu Anis mohon maaf ya Bu Anis ya, yang sudah saya sampaikan kemarin itu ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti oleh Bu Anis waktu pembelajaran. Misalnya kemarin itu Bu Anis lupa dengan kesepakatan kelasnya itu Bu Anis ya. Dan untuk yang akan datang jangan sampai lupa lagi gitu Bu Anis ya. Terus kemarin untuk yang area pengembangannya sudah dicapai semua oleh Bu Anis. Nah ini setelah kita lakukan observasi yang kemarin itu, tindak lanjut dari Bu Anis itu kedepannya bagaimana Bu Anis? Untuk yang pertama saya akan memperbaiki modul ajar saya ya Pak ya, sekiranya dalam penyampaian materi itu murid saya itu dapat mengeluarkan kreativitas, ide kreatif tetapi tidak jauh dari materi. Yang kedua, saya akan lebih mengembangkan media ajar saya sehingga anak-anak itu dapat paham apa yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, saya akan lebih spesifik kepada setiap kelompok ya Bapak ya, karena
di dalam awal kegiatan pembelajaran kan saya sudah membentuk kelompok ya. Iya, iya. Kelompok itu sudah saya berikan sesuai bakat, minat dan belajar anak-anak sehingga anak-anak itu dapat berkembang dengan baik dan dapat menyerap materi yang saya berikan. Gitu ya, Bu. Jadi rencananya Bu Anis ini akan memperbaiki modul ajar Bu Anis ya. Iya. Sebenarnya modul ajarnya sudah bagus Bu Anis ya. Memang butuh kita apa ya untuk menyampaikan sesuai dengan modul ajar itu butuh ingatan Bu Anis ya. Kemudian Bu Anis juga akan memperbaiki media yang dibuat Bu Anis ya. Setuju Bu Anis. Kemudian lebih spesifik kepada tiap-tiap kelompok. Jadi kelompok-kelompoknya itu butuh karena memang kelas 2 Bu Anis ya. Iya, Anak Pak. seperti itu aktif. Jadi Bu Anis lebih aktif lagi untuk ke tiap-tiap kelompoknya itu Bu Anis ya. Untuk selanjutnya Bu Anis sudah mempersiapkan rencana kedepannya dan sudah bagus. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan ke Bu Anis untuk penilaian dari observasi yang dilakukan oleh Bu Anis. Pada intinya Bu Anis sudah bagus, walaupun Bu Anis mau sedikit memperbaiki kekurangannya. Itu saja dari saya Bu Anis. Oke, terima kasih Bapak. Dan jikalau nanti saya ke depannya ya, jikalau ada kekurangannya, mohon Bapak mboten napa-napa secara langsung ataupun di waktu senggang itu memberikan materi yang sekiranya saya itu anak-anak belum memahami. Terima kasih. Terima kasih.